Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan video pembelajaran sistem multimedia dengan tema animasi. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nisa Nur Aulia. Saya Ahmad Faji Nur Samsi. Saya Akbar Pradana. Saya Diana Putri. Oke, setelah memperkenalkan diri, selanjutnya kami akan membahas pengertian dan apa saja kegunaan dan manfaat dari animasi itu sendiri. Pertama-tama, kita akan membahas apa sih itu pengertian dari animasi. Pengertian kata animate berasal dari bahasa Latin animer yang berarti menghidupkan atau mengisi dengan napas. Dikutip menurut Hive Studio, animasi sejatinya adalah perubahan cepat dari gambar yang berurutan untuk menciptakan suatu ilusi gerakan. Sedangkan menurut Bloop, animasi menjelaskan bahwa animasi adalah seni menghidupkan ilustrasi sebuah benda mati atau karakter. Pinakistoskop, alat animasi yang sederhana dari sebuah cakram kertas yang berisi beberapa bingkai yang diputar dengan kecepatan tertentu sehingga menimbulkan efek animasi. Berikut adalah video selanjutnya. Sejarah animasi. Animasi pertama kali ditemukan bersama dengan penemuan strip film. Namun, optik di balik terciptanya animasi telah dikenal sejak awal 1800-an. Ditemukannya Pinakistoskop pada tahun 1833. Kemudian pada tahun 1928, Walt Disney mengimplementasikan efek suara ke dalam animasinya dengan karakter Mickey Mouse yang pada masa itu menjadikannya kartun terpopuler. Pada saat itu, memproduksi film animasi menjadi bisnis yang menjanjikan. Tipe-tipe animasi. 1. Animasi tradisional. Pada awal munculnya animasi tradisional, animator menggambar di atas meja dengan lampu yang menerangi kertas tersebut. Dengan begitu, animator bisa melihat gambar-gambar yang telah mereka buat sebelumnya. Semakin berkembangnya zaman, animator menggambar objek di atas kerja transparan seluloid. Karena itulah animasi ini juga disebut cel animation atau animasi sel. Animator harus menggambar setiap frame satu persatu untuk menghasilkan urutan animasi. Contoh, Pinocchio pada tahun 1940, Tarzan 1999. 2. Animasi vektor. Dengan teknik ini memungkinkan objek dapat bergerak secara individu, jadi objek lainnya hanya sebagai background atau latar belakang yang tidak dapat bergerak yang dibuat menggunakan rumus matematika. Dalam menggambar objeknya, vektor disebut juga dengan garis yang mempunyai ujung arah dan panjang. 3. Stop motion. Stop motion adalah animasi yang diambil dalam satu frame individual menggunakan objek fisik. Proses dasarnya melibatkan pengambilan gambar objek, menggerakkan sedikit, lalu mengambil gambar dalam frame lain. Saat kamu memutar ulang gambar dengan cepat, gambar yang tertangkap menciptakan sebuah ilusi bahwa ia seakan sedang bergerak. 4. Motion graphic. Motion graphic terdiri dari dua kata, yaitu motion yang berarti gerak dan grafik seringkali dikenal sebagai grafis. Secara singkat, motion graphic bisa disebut grafis yang bergerak.
Secara detail, motion graphic adalah rangkaian gabungan desain-desain yang berbasis media visual dengan memasukkan berbagai elemen di dalamnya, seperti ilustrasi, tipografi, hingga fotografi. Selanjutnya kita akan membahas apa aja sih manfaat dari animasi. Manfaat animasi. Semakin berkembangnya dunia animasi tidak hanya digunakan dalam dunia perfilman saja. Animasi adalah tampilan visual yang memiliki sejumlah manfaat menarik untuk keperluan pada bidang lainnya. Karena fungsi-fungsinya dapat diterapkan dalam berbagai sektor bidang seperti entertainment, edukasi, hingga marketing. 1. Hiburan. Animasi dapat diterapkan untuk memberikan kesenangan pada pembuat atau penontonnya. Umumnya, untuk keperluan hiburan, animasi akan ditampilkan pada film dan seri-seri tertentu. 2. Advertisement. Fungsi dari animasi berikutnya adalah untuk diterapkan pada berbagai keperluan periklanan. Animasi memainkan peran yang besar dalam dunia periklanan TV untuk menarik perhatian penonton. Animasi juga kini sudah digunakan untuk berbagai iklan di internet. Banyak perusahaan yang menggunakannya agar terkesan modern dan tak membosankan. 3. Presentasi. Animasi sering dimanfaatkan oleh banyak pelajar atau pekerja dalam presentasi mereka. Umumnya digunakan untuk melengkapi atau memperindah presentasi yang sudah dirancang, baik dalam bentuk PowerPoint atau aplikasi lain. Selain itu, untuk menghilangkan kekakuan dan membuat tampilan slide lebih menarik. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.